Tapi kenapa ketika pada ulil amri cuma ditambah waw? Taatnya tidak ada. Ini artinya ketaatan dengan syarat bila, sekali lagi, bila ulil amri ini menetapkan satu keputusan yang keputusan itu sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah Allah dan Rasulnya. Siapapun pemerintahannya, pemerintahan lo ya, pemerintahannya yang menolak menjadikan Al-Quran dan Sunnah atau hukum Islam sebagai hukum dalam pemerintahannya, maka pemerintahan itu bukan ulil amri Islam. Jelas. Baca ini. Ya Allah wa atiun. Baca yang ini. Baik. Lihat, perhatikan baik-baik. Saya garis bawahi. Yang di sini nomor 1 ada kata atiunya. Taatlah pada Allah. Yang di sini ada kata atiunya juga. Yang di sini ada nggak? Perhatikan cara menafsirkannya. Perhatikan. Taat artinya ketaatan mutlak. Ketaatan mutlak. Jadi jangan tanya. Kalau Allah sudah perintahkan, jangan tanya lagi. Kalau Rasul sudah mintakan, jangan protes lagi, lakukan saja. Apa yang kita pandang buruk boleh jadi ada kebaikan di situ. Jelas sampai sini? Nah, karena itu digunakan kata afi'u. Tapi kenapa ketika pada ulil amri cuma ditambah waw? Taatnya tidak ada. Ini artinya ketaatan dengan syarat bila, sekali lagi, bila ulil amri ini menetapkan satu keputusan yang keputusan itu sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah Allah dan Rasulnya. Diikat dengan kata taat ini. Jadi bila ketetapan ulil amri tidak sesuai dengan ati Allah wa ati Rasul, Allah dalam Qur'annya, Rasul dalam sunnahnya, maka tidak boleh kita menaatinya. Dan keliru kalau mengatakan kalau misalnya salah ya ikut kita salahnya. Kalau sudah salah jangan diikuti. Tapi ulil amri yang macam mana? Ulil amri yang para ulama kudama dulu itu bertanya, berfatwa, itu adalah para ulil amri yang masih menerapkan Al-Quran dan Sunnah dijunjung tinggi sebagai hukum pemerintahan. Itu yang ulil amri. Coba lihat dalam Majmu'ah Al-Fatawa oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah ketika beliau mengatakan ulil amrinya umat ini adalah seluruh pemimpin-pemimpin yang memegang urusan umat bi kitabillah wa sunnati rasulih, dengan kitabullah dan sunnah rasulnya. Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Bas di dalam kitab beliau Wujubu Tatbiqi Syariatillah, kewajiban menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, mengatakan dengan tegas bahwa siapapun pemerintahannya, pemerintahan lo ya, pemerintahannya yang menolak menjadikan Al-Quran dan Sunnah atau hukum Islam sebagai hukum dalam pemerintahannya, maka pemerintahan itu bukan ulil amri Islam. Jelas? Walaupun pribadinya orangnya Muslim, silakan. Tapi pemerintahan ini pemerintahan yang ulil amri dalam minkum enggak, dia tidak termasuk sampai pemerintahan itu menerapkan hukum-hukum Islam atau pemerintahan itu menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai asas pemerintahannya. Khalas. Lah kalau di sini asas pemerintahan bukan. Rasulullah bersabda, ulil amri minkum itu ialah alladzi yaqudukum bi kitabillah, ialah yang memimpin kalian dengan kitabullah. Itu ulil amri minkum, yaitu yang memimpin kalian dengan kitabullah. Adapun penguasa yang memimpin dengan kitab Darmo Gandul atau Katulucu atau apa, ya itu bukan ulil amri minkum. Walaupun dicapai dengan acara baiat, walaupun dicapai dengan acara baiat, ya, kalau tidak memimpin dengan kitabullah maka bukan dia ulil amri minkum. Ukurannya ialah bagaimana dia memimpin negara itu, memimpin bangsa itu. Begitu yang diterangkan oleh para ulama ya di dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Nah, jadi kalau ulil amri minkum ya ulil amri minal ladina amanu. Dari kitab-kitab tafsir riwayat tentang siapa ulil amri itu, sudah kurang tadi. Ulil amri minkum, orang-orang yang memegang urusan di antara kamu sekalian, namanya minkum itu ya diambil dari kalangan orang-orang yang beriman
dipilih oleh orang-orang yang beriman dan untuk kepentingan orang-orang yang beriman, tidak untuk kepentingan di luarnya. Sedangkan pemerintah Indonesia ini yang milih kan bukan orang-orang yang beriman saja. Yang dipilih dari kalangan bukan dari kalangan orang yang beriman saja. Untuk kepentingannya untuk kepentingan bangsa Indonesia yang tenan loh ya. Kecuali yang para koruptor tadi menjual aset-aset negara ke luar negeri, apa itu? Untuk kepentingan luar negeri itu. Nah, itu macam itu. Jadi bukan itu, tapi ulil amri minkum minal ladzina amanu. Kalau dari ulama silakan baca yang punya kitab-kitab tafsir. Cuma ada dua pengertian ulil amri minkum itu. Satunya dari Ibnu Abbas, satunya dari Abdullah bin Mas'ud. Apa itu? Satunya mengatakan itu adalah ulama, pewaris Nabi dan Rasul, yang lainnya mengatakan itu adalah umara. Yang dinamakan umara itu adalah amir-amir yang mendirikan aturan Islam, syariat Islam. Adapun di Indonesia ini tidak dengan syariat Islam. Jadi bukan itu. Ketika memerintahkan kita bertauhid, Allah menggunakan kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, ilmuilah, fahamilah, kajilah, renungkanlah la ilaha illallah itu. Jangan terima la ilaha illallah kayak orang Nasrani nerima Trinitas. Kalau orang Nasrani nerima Trinitas nggak ada syarat harus paham, nggak ada. Tapi kalau kita Islam, umat Islam menerima tauhid harus dengan pemahaman. Dan pemahamannya sederhana, la ilaha itu bara, ya kan, illallah wala, gitu aja, ya kan, al wala al bara, harus tegak. Jangan karena tauhid nggak dipahami, nggak bisa ngebedain antara tauhid maulil amri minkum, ajib. Gitu. Udah jelas ciri-cirinya tauhid, kan dibilang itu ulil amri, mesti ditaati, ampun deh, gitu, ya kan. Kalau ngomongin hadis sudah canggih banget, bisa ngebedain mana yang sahih, mana yang dhaif. Jenggot panjang banget, cingkrang banget. Giliran pemimpin nggak bisa ngebedain mana yang fokus, mana yang ulil amri. Padahal kan definisinya jelas. Saya ingatkan lagi, siapa tahu waktu itu ngantuk, ya. Surat An-Nisa ayat 59. Tolong dilihat lagi ayat ini. Ini ayat-ayat gacok nih yang mestinya hafal kita. Jadi di surat An-Nisa ayat 59 Allah terangkan, ya, ulil amri minkum. Ini kan ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Ali As-Sabuni, Syekh Ali As-Sabuni dari Suriah, ketika membahas ayat ini dalam kitab tafsirnya Suatu Tafsir, mengajukan pertanyaan, kenapa di depan Allah ada taatilah, di depan Rasulnya ada taatilah, di depan ulil amri minkum nggak ada taatilah? Kenapa? Karena mentaati Allah dan Rasulnya mutlak, nggak ada cerita, nggak ada bak-bibu lagi, nggak ada kritik-kritik lagi, gitu, nggak ada syarat-syarat lagi. Pokoknya jelas dari Allah, jelas dari Rasul, taat. Tapi begitu menyebut ulil amri minkum, kenapa nggak ada taatilah? Karena ada syaratnya. Mentaati ulil amri minkum itu ada syaratnya. Syarat pertama, ya harus minkum, harus dari kalangan kalian. Kalian di sini maksudnya siapa? Hai orang-orang beriman. Itu satu-satu, baru satu tuh syaratnya. Bukan satu-satunya syaratnya, ada satu lagi. Di ayat ini juga dijelaskan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang suatu perkara, maka kembalikanlah urusan itu, perkara itu kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan kepada Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Berarti syarat kedua ulil amri, di samping dia harus dari kalangan orang beriman, dia harus dalam menyelesaikan semua perkara hanya mengembalikannya kepada Quran dan Sunnah. Kalau dua syarat ini terpenuhi, nggak punya alasan kita nggak mentaati dia. Tapi kalau dua syarat ini nggak terpenuhi, atau satu doang terpenuhi, satu lagi nggak,
hak apa dia ditaati? Atas dasar apa kita mentaati dia? Padahal kita hanya mau mentaati pihak yang memang jelas-jelas ngajak kita kepada Allah dan Rasulnya. Makanya ketika Allah menggambarkan nasib yang menimpa orang-orang yang asal ikut aja gitu ya, Allah itu menggambarkan dengan penggambaran yang begitu memprihatinkannya. Lagi-lagi siapa tahu dulu tidur ya kan, saya ingatkan lagi Al-Ahzab ayat 66, 67, 68. Ini jelas sekali nih 3 ayat ini. Allah Ta'ala berfirman, pada hari ketika muka penghuni neraka dibolak-balik di dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Maksudnya andai kata waktu kapan? Waktu di dunia kan? Ini kan sudah penyesalan nih. Mereka lagi dibakar, disiksa sama Allah di neraka. Mereka berkata, aduh alangkah baiknya dulu di dunia kami taat pada Allah dan kami taat pada Rasul. Jika ayat ini berhenti sampai di sini, Pak, pesan Allah kan jelas. Pesan Allah, mau masuk neraka caranya gampang, nggak taat sama Allah, nggak taat sama Rasul, pasti dapat kapling di neraka. Kan gitu kan pesan Allah maksudnya. Tapi Allah ingin kita dapat pelajaran lain, pelajaran tambahan. Kenapa nih orang-orang penghuni neraka ini dulu di dunia nggak taat sama Allah, nggak taat sama Rasul ya? Rupanya dijelaskan di ayat berikutnya. Mereka yang sedang disiksa tadi itu dalam neraka itu berkata, ya Rabb kami, sungguh kami dulu di dunia mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Itu rupanya sebabnya mereka jadi nggak taat sama Allah dan nggak taat sama Rasul, karena mereka taat pada pihak yang mereka juluki ulil amri, padahal nggak ngajak kepada Allah dan Rasulnya gitu. Dan itu very clear, dia nggak ngajak pada Allah dan Rasul, masih juga disebut ulil amri. Maaf ya gitu. Kita dikasih tahu sama Allah, ulil amri itu punya 2 syarat. Satu, dia harus dari kalangan orang beriman. Kedua, dia menyelesaikan semua perkara hanya kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Udah dikasih tahu gitu masih juga ya, tapi kan kita harus taat. Kenapa terus kan ulil amri? Ampun deh. Diterangin sama Allah ulil amri itu siapa. Makanya sampai Allah menggambarkan, perlu gambaran ini nih, ayat-ayat ini. Kenapa nih orang-orang masuk neraka karena nggak taat sama Allah dan nggak taat sama Rasul? Kenapa mereka nggak taat sama Allah dan Rasul? Karena mereka di dunia mentaati pemimpin dan pembesar yang nggak ngajak ke Allah dan Rasulnya, menyesatkan. Akhirnya di ayat berikutnya apa kata mereka? Ya Rabbana atihim dhi'faini minal adabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Rabb kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dari yang kami terima. Mereka sini maksudnya siapa? Mantan pemimpin, mantan pembesar mereka kan? Dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Terlambat. Menyesalnya terlambat, mengutuknya terlambat. Kalau mau nyesel kapan? Sekarang. Mengutuk kapan? Gitu. Wake up, sadar gitulah. Kita ini bukan umat yang asal ikut. Kita ini umat yang sudah diberi sama Nabi sebuah pegangan, la ta'ata fi makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Enggak ada ketaatan pada siapapun dalam rangka durhaka kepada Allah.